Kok belum ada kabar ya dari Pras? Atau jangan-jangan Heru kabur, lalu Pras ngejar dia nggak dapet lagi. Harusnya ngasih kabar dong. Bagaimana? Heru, kamu berhasil? Ya, aku berhasil membungkam Heru untuk selamanya. Akhirnya hidup aku bisa tenang. Tapi apa? Jangan bilang kalau ada orang yang ngelihat kamu. bukan itu. Apa? Kasih tahu, apa? Ya, setelah aku berhasil membungkam Heru untuk selamanya, melihat dari kejauhan, Romeo datang. Romeo? Ya, Romeo. Romeo? Oh, berarti kemunculan Heru adalah dia ingin ketemu dengan Romeo. Heru ngomong apa aja ke Romeo? Waktu itu dari yang aku lihat, Heru sudah sekarat dan dia tidak sanggup lagi untuk berbicara. Sampai Romeo mendekatkan telinganya ke Heru, berusaha untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Heru. Ya, tapi aku nggak tahu sih apa yang disampaikan Heru ke Romeo. Aku tidak mau ngambil resiko ya. Bisa saja Heru menceritakan semuanya ke Romeo. Saat Romeo mendekatkan telinganya untuk mendengar Heru ngomong apa aja. Tugas kamu adalah mencari tahu. Romeo tahu apa saja tentang Heru. Itu yang kamu harus cari tahu. Apa perlu aku harus cari orang yang udah bunuh ayah supaya ibu sembuh? Ya, kemungkinan besar kalau pelakunya ketangkep, ibu kamu bisa sembuh. Biasanya ibu kamu tantrum itu karena ada triggernya. Iya, aku ngerti. Karena tadi siang ibu juga kena trigger juga karena ibu ngeliat ada pengemis kakinya pincang. Ibu juga bilang sama aku kalau yang bunuh ayah itu kakinya pincang. Bisa jadi orang yang nyerang aku itu pembunuh ayah. Aku harus pastiin dulu. Mudah-mudahan setelah ibu tahu pembunuh ayah sudah meninggal, tantrum ibu nggak akan kambuh lagi. Dokter. Ya, Dokter Romeo. Bagaimana hasil otopsi korban pembunuhan atas nama Heru? Kalau dilihat dari kedalaman luka tusuk yang ada pada tubuh korban, sepertinya memang pelaku ini sudah mengincar korban sebelumnya, Dok. Jadi menurut dokter, itu adalah pembunuhan yang direncanakan. Iya, begitulah. Oh ya, Dok, saya mau siapkan surat laporan hasil otopsi dulu. Nanti kalau sudah selesai, kembali saya kabari ya. Ya, baik. Saya tinggal dulu. Makasih, Dok ya. Iya. Aku harus cari tahu kenapa dia berusaha menyerang Yasmin. Maafin bapakmu. Anakku. Apa alasan dia bilang aku sebagai anaknya?
Lebih baik aku cari tahu sendiri dulu, tanpa melibatkan Yasmin. Aku yakin ada rahasia besar di balik semua kejadian ini. Tapi setiap kali lihat gelang ini, pikiranku jadi jauh lebih tenang. Halo dok. Halo Yasmin. Dokter udah dapat info soal orang itu belum? Sejauh ini yang aku dapat cuman informasi soal namanya. Jadi namanya Heru. Heru. Iya, Heru. Cuman itu yang aku dapat sejauh ini. Maaf Yasmin, aku belum bisa menceritakan ucapan terakhir Heru padaku. Aku harus mastiin dulu, apa maksud dia menyebut aku anaknya. Dokter ada foto orang itu nggak? Dokter ada kan? Foto? Ya, tapi buat apa Yasmin? Aku pengen pastiin orang itu yang udah ngebunuh ayahku atau bukan. Oke, kalau gitu aku kirimin kamu fotonya. Tapi aku minta tolong sama kamu, jangan tunjukin ke Tante Rati dulu ya. Aku khawatir kalau Tante Rati lihat bisa-bisa tantrumnya kambuh lagi. Dokter kan pernah bilang sama aku, kalau pembunuh ayahku tuh bisa ketemu, mungkin tantrumnya ibu akan berkurang. Yasmin, tapi ini tuh nggak... Tolong dok. Cuma ini salah satu caranya untuk memastikan kalau orang itu yang bunuh ayahku atau enggak. Dan mungkin aja tantrumnya ibu akan hilang dan ibu akan kembali normal. Please dok. Dok tolong dok, cuma ini satu-satunya cara. Aku mau ibu sembuh. Ya udah, kalau gitu, aku kirimin kamu fotonya ya, bentar lagi. Terima kasih banyak ya dok. Aku tunggu. Oke. Ada apa Yasmin?
Yasmin pengen ngasih unjuk sesuatu sama ibu. Tapi ibu harus janji sama Yasmin, ibu harus tenang, dan ibu nggak boleh tantrum. Ibu harus janji dulu sama Yasmin. Kamu kasih lihat apa ke ibu? Apa benar orang ini yang udah ngebunuh ayah?